Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tenia Ramadina dengan nomor induk mahasiswa 200304234 dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Claudia, NIM 200304241 dari kelas Rek A MGT 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Julian Cintani, NIM 2304081 dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang konflik dalam organisasi atau perusahaan. Pembahasan yang pertama yaitu definisi konflik. Adapun pengertian konflik adalah sebuah persepsi yang berbeda dalam melihat suatu situasi dan kondisi yang selanjutnya teraplikasikan dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan pertentangan dengan pihak-pihak tertentu. Beberapa ahli juga mendefinisikan apa itu konflik, salah satunya dari Stephen P. Robbins. Beliau mendefinisikan konflik sebagai suatu proses di mana A melakukan usaha yang sengaja dibuat untuk menghilangkan usaha-usaha B dengan sebentuk usaha untuk menghalangi sehingga mengakibatkan frustasi pada B dalam usaha untuk mencapai tujuannya atau dalam meneruskan kepentingan-kepentingannya. Masuk ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis konflik. Konflik itu menjadi berbeda jika dilihat dari segi perspektif organisasi. Konflik dalam organisasi timbul karena keterlibatan seorang individu dengan organisasi tempat ia bekerja. Menurut T. Hani Handoko, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi. Yang pertama yaitu konflik dalam diri individu. Konflik ini terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang dia harapkan untuk melaksanakannya, bila berbagai permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Kedua yaitu konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Konflik ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peran, seperti manajer dan bawahan. Yang ketiga, konflik antara individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerja mereka. Sebagai contoh, seorang individu mungkin dihukum atau diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan atau pertentangan antar kelompok dalam suatu organisasi. Yang kelima, konflik antar organisasi. Konflik ini timbul akibat bentuk persaingan ekonomi dari sistem perekonomian suatu negara. Penyebab terjadinya konflik pasti memiliki latar belakang. Secara umum ada beberapa yang sebab ditimbulkan konflik, yaitu perebutan tenaga ahli yang profesional. Satu organisasi memiliki tenaga kerja yang handal dan berkualitas. Ini salah satunya dapat dilakukan dengan cara mengambil atau menarik SDM yang berasal dari organisasi atau perusahaan lain. Yang kedua, keinginan pihak top manajemen yang terlalu ambisius dan juga mengandung maksud tertentu. Yang ketiga, konflik juga bisa terjadi karena kondisi dan situasi eksternal perusahaan yang dianggap tidak sisi representatif dalam rangka memberikan kenyamanan pada perusahaan. Seperti adanya teror gangguan dari pihak luar, sehingga kegelisahan kerja selalu terjadi dan manajemen perusahaan tidak bisa fokus dalam melaksanakan rencana yang dibuat. Adapun dampak dari konflik yang berakibat negatif maupun positif tergantung cara mengelola konflik tersebut. Yang pertama, akibat negatif yaitu menghambat komunikasi, terus mengganggu keeratan hubungan antara individu dan kelompok, mengganggu kerja atau teamwork, mengganggu proses produksi, bahkan dapat menurunkan produksi.
menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerja, individu atau profesional mengalami tekanan atau stres, mengganggu konsentrasi atau menimbulkan kecemasan dan mangkir. Yang kedua yaitu akibat positif, membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, melakukan adaptasi, sehingga dapat terjadi perubahan dan perbaikan dalam sistem dan prosedur, mekanisme, program, bahkan tujuan organisasi. Munculkan keputusan-keputusan yang bersifat inovatif, munculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Materi yang terakhir dari konflik dalam perusahaan atau organisasi adalah cara pengelolaan konflik. Ada 5 tahapan dalam menempuh cara pengelolaan konflik ini. Yang pertama yaitu bersaing, bertanding, menguasai atau memaksa. Cara ini merupakan ciri menang kalah yang mana satu pihak memperjuangkan kepentingan dengan kepentingan pihak lain. Yang kedua yaitu kerjasama dalam menghadapi konflik yang ada dengan mencari pemecahan masalah yang memuaskan kedua belah pihak. Yang ketiga yaitu kompromi atau berunding. Cara ini merupakan pendekatan antara kedua belah pihak yang terlibat konflik tersebut dan pada akhirnya mereka saling memberi kelonggaran dari berbagai pihak. Keempat yaitu menghindari atau menarik diri. Dalam pengelolaan konflik ini, kedua belah pihak yang terlibat konflik tidak memperjuangkan kepentingan masing-masing dan tidak mendapatkan hal yang diinginkan serta pada akhirnya membiarkan konflik tersebut hilang begitu saja. Yang kelima yaitu menyesuaikan, memperlunak atau menurun. Dalam hal ini, pihak yang terlibat dalam konflik melepaskan dan mengesampingkan hal yang diinginkan dan memenuhi kegiatan pihak lain.